然的话，早就把你们啊！衙役，大家有话好商量。先前是我。小小臭虫也东西，理想买本以上啊！一两个月，老夫青帝若强行，老大，龙天夜擅自动手，实属是执法殿的大人。好久不见。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-528. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 527. Setelah berhasil mengalahkan para pria mesum, Qingchen sempat melepaskan rindu bersama Qiansu. Ia meminta maaf karena telah melanggar janjinya untuk selalu melindungi Qiansu. Kedepannya, Qingchen berjanji hal yang seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi kepadanya. Qingchen bersama yang lainnya pun mulai melanjutkan perjalanan, yang mana dia bersama Qiansu sedang membahas mengenai para pria berjubah hitam. Berdasarkan pengetahuan Qiansu, orang-orang itu hanya bergabung untuk sementara waktu dengan aula tim penegak hukum, demi bisa masuk ke tempat ini saja. Selain itu, yang memberikan izin atas keterlibatan mereka adalah Istana Piao Miao. Qingchen paham, dan di tengah perjalanan tersebut, para serangganya merasakan sebuah harta. Jadi mereka pun memutuskan untuk mengikutinya. Hanya saja setibanya di sana, Qiansu tidak bisa melihat apapun selain tanah yang tandus. Sampai akhirnya para serangga pun memakan penghalang yang ada di depan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Cahaya yang menyilaukan pun keluar dari tempat tersebut. Hanya saja Qiansu masih belum paham apakah itu. Berbeda dengan Qingchen yang mencurigai sesuatu. Jadi dia pun langsung saja mengeluarkan pedangnya untuk menebas tempat tersebut. Apa yang Qingchen duga kemungkinan ada benarnya, karena serangan itu telah menghancurkan penghalang yang mengeluarkan begitu banyak energi spiritual yang melimpah. Entah apakah itu karena para serangga Qingchen menjadi begitu senang dengan penemuan mereka. Selain mereka, Qingchen dan juga Qiansu sama senangnya, karena kapan lagi mereka menerima kekuatan sebesar itu. Hanya saja kesenangan mereka terganggu oleh kedatangan seorang pria yang mengatakan kalau ini adalah urat dari batu murni. Dengan begitu bersemangat, ia pun berusaha untuk mengambil semuanya. Akan tetapi, Xiaoyu menghentikannya karena bagaimanapun merekalah yang menemukan urat mineral itu. Jadi bagaimana bisa dia ingin mengambilnya? Hanya saja pria ini tidak terlalu peduli dengan Xiaoyu. Ia bahkan sempat menjahilinya. Tentu pelakuannya telah membuat Xiaoyu marah besar. Ia mencoba menyerangnya, namun pria itu dengan mudah menyingkirkannya. Xiaoyu tidaklah menyerah dan kembali menyerang pria tersebut. Alhasil ia pun tersadar kalau serangga ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Selain Xiaoyu, Xiaohou juga sama kesalnya. Jadi dia akan mengutus para serangga untuk memberikan hukuman kepada pria tersebut. Takut akan meninggoy, pria ini pun segera melarikan diri. Tapi ini tidak akan dibiarkan oleh Xiaoyu. Ia akan mengejarnya, sedangkan Xiaohou ditugaskan untuk membantu Qingchen mengumpulkan urat mineral. Qiansu dan juga Qingchen tidaklah bisa menghentikan mereka karena kedua serangga ini bertindak tanpa perintah darinya. Dengan keberadaan para serangga, mengumpulkan urat mineral itu bukanlah hal yang sulit. Bahkan hanya dalam waktu beberapa menit saja, urat mineral yang begitu melimpah telah berhasil mereka simpan. Xiaohou bahkan sempat menikmati tetesan dari urat mineral. Ia pun segera melapor kepada Qingchen kalau tugas mereka sudah selesai. Ia bahkan membersihkan sisa-sisa yang ada di tepian untuk mempermudah tuannya.
Tapi Qingchen agak tidak puas, karena bagaimanapun Xiao mengatakan dia akan membersihkan semuanya. Tapi mereka hanya membersihkan puing-puing saja, padahal masih banyak urat mineral yang ada di sana. Dengan malu-malu, Xiao pun meminta maaf. Kini adalah giliran Qingchen yang akan melakukan penyerapan kepada urat mineral dalam ukuran yang besar. Tidak sulit bagi Qingchen untuk menyimpan semuanya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah semua itu, Xiao merasa kalau saat ini Xiaoyu tengah dalam masalah. Jadi mereka harus segera pergi untuk membantunya. Kembali kepada Xiaoyu, saat ini dirinya tengah dikepung oleh 3 pria. Namun ada yang aneh karena ketiga pria ini yang justru tertekan oleh sesuatu. Qingchen pun datang yang membuat orang-orang di sana terkejut. Pasalnya salah satu dari mereka mengenali Qiansu sebagai murid dari Balai Penegak Hukum. Melihat kedatangan tuannya, Xiaoyu segera melapor kalau ketiga pria ini telah berani merundung dirinya. Pria ini pun meminta maaf karena tidak tahu kalau serangga itu adalah milik Qingchen. Karena sebelumnya serangga itu telah mengejar rekannya. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain memberikan tekanan. Ia yang tidak ingin membuat masalah dengan mereka berharap untuk bisa melupakan masalah ini, supaya kedepannya mereka bisa menjadi rekan. Ia pun menanyakan apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Xiaoyu memberitahu kalau pria barusan telah berani mengambil urat mineral milik tuannya. Jadi bagaimana bisa ia melupakan masalah itu? Andai saja ia datang bersama teman-temannya, maka mereka itu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi melarikan diri. Perkataan Xiaoyu telah membuat orang-orang ini menjadi ketakutan. Terlebih lagi, Xiao datang bersama para serangga lainnya, yang tentu semakin membuat orang-orang ini panik. Xiaoyu senang mereka datang di waktu yang tepat, karena mereka harus segera membalaskan dendamnya. Para serangga pun mulai melakukan serangan dalam skala besar untuk bisa memakan ketiga pria tersebut. Pemimpin ini pun meminta maaf dan lebih baik mereka membicarakan masalah ini dengan berbicara. Xiaoyu sengaja melakukan hal itu untuk bisa membuat orang-orang ini takut. Pria ini mengakui kalau mereka telah bersikap kasar kepada Xiaoyu. Jadi dia akan melakukan apa saja untuk membayar kesalahannya. Qingchen yang tertarik menganggap kalau ini hanyalah masalah kecil saja. Jadi tidaklah perlu kompensasi apapun. Hanya saja ia penasaran bagaimana mereka bisa saling berkumpul. Karena sepengetahuan Qingchen, beberapa alat komunikasi tidak akan dapat digunakan di tempat ini. Ternyata mereka memiliki alat komunikasi yang unik dari sekte Huyin. Ia pun memperlihatkan hal tersebut kepada Qingchen. Dengan harta inilah mereka bisa melakukan komunikasi jarak pendek dimanapun berada. Qingchen yang tertarik dengan harta itu mulai melakukan pemeriksaan. Dan dia agak terkejut karena barang itu mampu menyerap energi di tempat ini. Hanya saja benda itu mengalami reaksi yang sepertinya berasal dari rekan-rekan ketiga pria itu. Alhasil mereka yang pergi pun disusul oleh Abang Qingchen karena dia penasaran apa yang sedang terjadi di sana. Pada akhirnya mereka pun melihat orang-orang yang sedang berkumpul di hadapan asap ungu. Qingchen bersama yang lainnya telah sampai di tempat orang-orang itu berkumpul, yang mana saat ini para serangga cukup terkejut dengan apa yang berada di hadapan mereka. Bahkan Xiaoyu dan Xiao cukup kesulitan untuk bisa memahami awan gelap ini. Kedatangan kelompok Qingchen kemari tidaklah begitu disukai oleh orang-orang di sana. Pada akhirnya Xiaoyu dan Xiao pun tahu kalau di hadapan mereka adalah hukum langit yang benar. Mendengar hal itu membuat orang-orang di sana menjadi senang karena perjalanan mereka membuahkan hasil. Pria dari keluarga Tian Linglong berterima kasih kepadanya. Ia juga tahu kalau para serangga aneh ini pasti berasal dari benua Void. Jadi pria itu berencana untuk membeli mereka. Perkataannya membuat Xiaoyu dan Xiao menjadi kesal, karena mereka penasaran seberapa kuatkah pria ini sampai-sampai berani berbicara seperti itu. Padahal Xiaoyu bisa saja menyingkirkannya dengan mudah. Kesombongan mereka membuat pria ini menjadi kesal karena telah berani berbicara seperti itu di depannya. Qingchen dan Qiansu mentertawakan pria ini yang berusaha untuk menyentuh kedua serangganya, namun ia tidak kunjung bisa.
Bahkan Xiaoyu dan Xiaohou sempat mempermainkannya yang membuat pria ini menjadi bahan tertawaan orang-orang di sana. 本皇要了，阁下身边这奇异灵，小小臭虫也。东西也想买本以上啊？Kesal karena telah dipermainkan, pria ini pun berencana untuk memberikan kematian kepada kedua serangga itu. Ledakan kekuatan yang begitu kuat pun telah pria ini keluarkan. Berhubung dirinya berasal dari keluarga Tian Linglong, jadi kekuatannya itu hampir menyerupai sosok naga. Alih-alih takut kepada pria tersebut, Xiaoyu dan Xiaohou justru dengan santuy menghindari setiap serangan yang dia lancarkan. Seakan-akan serangan itu tidak ada artinya bagi mereka. Seberapa keras pun pria ini menambahkan kekuatannya, semua itu hanya sia-sia saja. Tidak ada satupun serangan yang mampu menyentuh kedua serangga tersebut. Nah, pada akhirnya pria ini pun sudah membuat kesalahan karena serangannya malah teralihkan kepada Qin Chen, yang membuat Xiaoyu menjadi marah dan meminta para serangganya untuk melakukan serangan kepada pria tersebut. Dan jumlah serangga sebanyak ini tentu mengejutkan semua orang yang ada di sana, karena bagaimana mungkin pria itu bisa mengalahkan semua serangga. Tapi pria ini masihlah percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Ia bahkan sama sekali tidaklah takut. Jadi pada saat juga pria ini pun meningkatkan pola serangannya untuk bisa menghabisi para serangga. Sedangkan Xiaoyu sendiri memberikan perintah kepada para serangga untuk memakan kekuatan pria tersebut. Alhasil dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau kekuatan para serangga jauh lebih unggul. Serangan naga barusan dengan mudah mereka lenyapkan dan membuat pria ini sempat terpental. Walaupun begitu, para serangga masih belum berhenti dan kembali melancarkan serangan kepadanya. Karena niatan awal mereka adalah untuk segera memakannya. Melihat pria itu kesulitan, kedua rekannya pun ingin memberikan bantuan. Tapi Qin Chen tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Alhasil pria ini pun harus bertarung sendirian dalam menghadapi amukan para serangga. Pertahanan itu dengan mudah dihancurkan dan kini para serangga bisa dengan bebas menyerangnya. Sampai akhirnya para serangga pun telah berhasil memakannya dan membuat pria ini lenyap dari dunia. Orang-orang yang ada di sana benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Sedangkan Xiaoyu dan Xiaohou merasa begitu senang karena bagaimanapun mereka telah menghabisi seseorang yang telah berani memandang rendah tuan mereka. Jadi karena itulah mereka ini berani mengambil tindakan seperti itu. Kedua rekan Long Tianyi menjadi begitu marah atas apa yang Qin Chen lakukan. Ia bisa menjamin kalau Qin Chen akan mendapatkan hukuman. Qiansu menghentikan bacotan mereka, karena yang memulai pertarungan lebih dahulu adalah Long Tianyi sendiri. Sedangkan mereka hanya melakukan pembelaan. Tidaklah mungkin bagi mereka pasrah begitu saja. Berhubung orang-orang ini tidak tahu siapa dirinya, jadi Qiansu pun memperkenalkan dirinya yang adalah murid dari Balai Tim Penegak Hukum. Mendengar hal tersebut membuat kedua pria ini sudah tidak lagi berani berbicara sembarangan kepadanya. Ia bahkan membenarkan kalau tindakan dari Long Tianyi sudah sangat keterlaluan, dan dia itu memang pantas mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia perbuat. Di sini Qin Chen mengenali salah satu dari mereka dan memanggil gadis itu dengan sebutan Zhao. Gadis ini pun mengenali Qin Chen dan memberikan salam kepadanya. Orang-orang di sana cukup terkejut karena Qin Chen juga memiliki hubungan dengan murid istana Piao Miao. 龙天业擅自动手，实属是执法殿的大人。好久不见。 Seorang tetua bernama Lu Yuanhao pun memberikan salam kepada Qin Chen dan memberitahu kalau ada sebuah formasi aneh di hadapan mereka. Jadi apakah mereka ini bisa bergabung dalam menghancurkan susunan formasi? Dengan begitulah ia berharap Qin Chen bisa membagi beberapa harta kepada mereka. Qin Chen menanyakan butuh waktu berapa lama bagi mereka untuk bisa memecahkan formasi tersebut. Bagi tetua Luo dan tetua Ning, mereka akan saling bekerjasama. Mungkin membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk bisa menghancurkan formasi tersebut. Kedua tetua ini memiliki status yang tidaklah biasa, namun mereka tidak segan-segan memberikan hormat kepada Qin Chen karena sadar betul kemampuan hebat yang dia miliki. Jadi beberapa pujian pun terus mereka berikan. Hanya saja bagi Qin Chen waktu 1 hingga 2 bulan itu cukup lama.
Ini wajar karena formasi tersebut memiliki 8 bagian. Jika Qinchan memasukinya secara paksa, maka akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Xiaoyu memberitahu kalau di dalam sana terdapat hal yang bagus. Tapi bagi para serangga, cukuplah mudah bagi mereka untuk menghancurkan formasi tersebut. 不知吕兄1-2个月。 老夫青帝可强行。 好的。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qinchan yang percaya dengan para serangganya pun meminta Xiaoyu dan Xiaohe untuk segera menghancurkan susunan formasi yang ada di depan mereka. Para serangga mulai bertindak untuk memenuhi perintah tuannya. Melihat apa yang dilakukan oleh para serangga membuat semua orang kembali terkejut. Karena formasi yang seharusnya dihancurkan dalam waktu 1 hingga 2 bulan dengan mudah dihancurkan oleh para serangga. Bahkan mungkin tidak butuh waktu lama bagi formasi ini benar-benar akan terbuka. 小雨小火，就能吞噬这些黑雾。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.